Shalom, salam sejahtera, selamat kembali lagi bersama dengan kami di dalam ruangan podcast Perspektif. Tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Bersama dengan Hope Channel Asia Tenggara, terima kasih kepada Anda semua yang telah pun mendukung pelayanan kami dan mengikuti siaran ini, sama ada secara langsung pada malam ini maupun secara ulangan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih dan semoga Anda diberkati melalui episode-episode yang lepas. Dan untuk episode pada kali ini, sekali lagi kita telah memilih satu lagi topik daripada firman Tuhan yang mungkin ada hubung kaitnya dengan pergumulan dan juga permasalahan yang kita hadapi dan alami pada zaman ini. Bersama dengan saya di studio, tidak lain dan tidak bukan Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati, pensyarah di Fakulti Pengajian Agama Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpengkalan di Thailand ini. Apa kabar Pendeta Gerard? Luar biasa, baik. Hari ini terima kasih. Cukup bertenaga, bersemangat. Yes. Bagaimana minggu ini, mencabar juga? Agak mencabar, Pastor. Tetapi semuanya Oke. Tidak ada yang tidak mencabar, especially kalau kita menjadi seorang pendidik ya. Ya, semuanya baik-baik saja. Dan tugas Dr. Gerard adalah untuk melatih dan mendidik pendeta-pendeta masa depan ini. Ya. Bagaimana kumpulan pendeta-pendeta muda ini melihat semangat mereka untuk melayani? Berpotensi, perlu dididik, dibimbing, dan diberikan semangat, suntikan semangat untuk terus melayani Tuhan. Dan kita memerlukan lebih ramai pelayan Tuhan di kalangan orang-orang muda. Kalau ada yang berminat, boleh. Apa antara nationalities yang ada dalam classroom? Kita ada daripada Malaysia, daripada Thailand, daripada Cambodia, daripada China, juga jauh dari China. Ya, daripada China. Ya, ada beberapa nationality yang lain juga lah sebenarnya, daripada Vietnam. Kebanyakannya daripada Asia Tenggara. Daripada Asia ada Tenggara. Dari Indonesia mungkin. Tidak untuk semester ini tidak ada, belum ada lagi. Belum ada. Ya, kita ada seorang daripada United States, USA. Dari US. Ya, ada dan ya ada di pelbagai. Dan cabarannya adalah konteks ladang yang definitely berbeza. Asia dan Asia Tenggara pun berbeza. Apalagi kalau kita sebut dari Amerika Serikat. Daripada Mesir juga ada. Dari Mesir. Tetapi gospel itu tetap sama. Injil yang harus diberitakan itu tetap sama. Ya, itu tetap sama. Cuma cabaran konteks ladang nanti. Ya, jadi harus ada apa kita sebutkan, mungkin itu yang harus disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Iya, karena mereka ini akan pulang ke tempat masing-masing dan praktis pengetahuan mereka dan didikan mereka, latihan mereka di sana ya. Ya, sudah tentu mereka harus aplikasikan ataupun to some extent mereka perlu some adjustment barangkali. Penyesuaian dengan konteks mereka juga. Ya, jadi untuk Anda semua yang berminat untuk menjadi pendeta tidak kira usia lah. Tidak kira usia. Masa masih muda, ya, ataupun maupun yang sudah berumur dan memiliki kerjaya yang berbeza, tetapi dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta, bolehlah menghubungi ya Universiti Antarabangsa Asia Pasifik, dalam bahasa Inggrisnya Asia Pacific International University, Faculty of Religious Studies ya. Dan boleh memohon. Dan Dr. Boleh, Gerard bila masa sahaja. Antara pensyarah yang akan memberikan latihan kependetaan itu untuk Anda semua. Hari ini kita akan berbicara tentang kesinambungan episode yang lepas, bagaimana Yakub menempuhi ataupun encounter satu pengalaman yang bagi saya cukup menakjubkan, cukup indah. Walaupun dalam
pelariannya dan juga ketidakpastian, ketidakselamatan dan pelbagai perasaan yang bermain dalam pikirannya pada masa itu. Tetapi Tuhan mengesahkan, mengisytiharkan dan memperlihatkan kepadanya janji yang telah pun dia lafazkan dengan leluhur mereka, Abraham. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami mengundang kehadiran Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami sewaktu kami akan mendalami firman Tuhan dan berdiskusi dan membuat tafsiran yang tepat untuk memastikan kebenaran Tuhan disampaikan dalam keadaan yang sewajarnya untuk membantu kami dalam pertumbuhan rohani kami dan juga kelangsungan hidup kami pada hari ini. Sementara kami juga akan membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kami. Kami juga boleh meneladani tokoh-tokoh dalam Alkitab dan bagaimana mereka juga mengalami pergumulan yang sama. Dan pergumulan itu Tuhan dengan berkat dan pimpinan Tuhan dan juga campur tangan ilahi Tuhan. Mereka juga berjaya untuk memelihara iman mereka, memelihara keluarga mereka dan memastikan rencana Tuhan untuk kehidupan mereka itu tetap diteruskan dan dilaksanakan. Tolong kami Tuhan, berkati para penonton kami dan teman-teman, sahabat kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga diberkati melalui perkongsian kami dan kebenaran yang akan kami tinggikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini sepenuhnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Dr. Gerard, skema penipuan yang dimanipulasi dan dilaksanakan dengan begitu licik oleh Rebeka. Saya rasa Yakub ini dia hanya menurut sahaja apa skim ibunya itu dan akhirnya mereka berjaya. Penipuan yang pertama ini berkaitan dengan makanan. Esau pergi berburu selama sebenarnya sehari saja. Saya rasa dia sudah makan sarapan. Cuma sepanjang hari itu dia tidak mendapat hasil buruannya dan sebelah petang lepas makan tengah hari itu, belum lagi masa makan malam, dia sudah kelaparan. Dan dari jauh dia sudah menghidu bau masakan daripada chef yang begitu terlatih. Of course air tangan ibu yang diwariskan kepada Yakub sehingga dia boleh memasak yang merah-merah itu, orang sebutkan kacang merah, lentils. Tak tahu apa tafsirannya. Mungkin ada yang mengatakan itu adalah beef stew yang disimpan masala ataupun paprika. Tetapi apapun, isunya di sini adalah sehingga to the extent Esau mengatakan, oh kalau saya tidak makan daripada yang merah-merah itu saya akan mati. Pertama sekali dia saya rasa sudah makan sarapan sebelum berburu. Dan baru 1 hari saja, orang tidak akan mati kalau tidak makan 1 hari. Tetapi isunya adalah hak kesulungan. Dr. Gerard, apa latar belakang sehingga begitu penting? Adakah hak kesulungan itu ada suratnya, pengesahannya, ataupun just proclamation, I'll just give to you lah. Yang penting bagi saya makan. Biasanya pada zaman ini, clans, mereka hidup di dalam satu keluarga besar, clans dan sebagainya. Dan dia dipimpin oleh seorang dipanggil patriark, dan patriark itu mempunyai kuasa tuan terhadap semua, contoh seperti Abraham dan keluarga yang lain. Authority yang ada pada klan tersebut harus diwariskan kepada keturunan yang seterusnya. Jadi dengan pewarisan itu, keturunan yang menerima pewarisan itu ataupun hak kesulungan itu akan menerima akan menjadi pewaris utama di dalam apa yang diwariskan itu. Antaranya adalah authority, kuasa, dan juga harta kekayaan, dan juga ketua dan juga
kuasa untuk mengatur, memerintah dan sebagainya dalam keluarga. Selain daripada berkat, ini adalah sesuatu yang menarik sebenarnya apabila kita lihat hak sulungan itu disertai dengan berkat. Biasanya berkat itu juga disertailah dengan di dalam pewarisan hak sulungan itu pada keluarga yang lain. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu sendiri menjadi terlibat, ataupun nama Tuhan, berkat Tuhan itu sendiri terlibat di dalam hak sulungan disebabkan oleh perjanjian itu, covenant. Tetapi otherwise dia adalah simply berkat bahwa dia akan mewarisi semua berkat dan sebagainya, dan juga kekuasaan itu. Jadi package yang saya rasa paling penting di sini adalah pronouncement of that blessing, ya, yang menyeluruh. Ya. Ya, bukan saja dia mewarisi nama ataupun mengekalkan warisan itu dalam keturunannya. Dia juga datang dengan berkat material, harta dan kekayaan itu. Dan kadang-kadang tandanya adalah walaupun mereka tidak mempunyai kertas, kadang-kadang tandanya itu dari segi material objek, jubah kadang-kadang, tapi biasanya dalam bentuk sesuatu yang seperti tongkat dan sebagainya, itu diwariskan, ataupun mungkin cincin, salah satunya ada objek yang mesti diwariskan. Ada objek. Karena pada waktu itu belum ada papyrus, saya rasa. tidak ada kontrak yang desain, kontrak gitu. yang dia verbal saja. Ya, tetapi cukup berat dan cukup kita sebutkan otentik, ya, karena walaupun pihak yang satu itu dia tidak boleh mencabar bahwa hak kesulungan itu sudah pun bertukar hak milik. Ya. Antara dia dan bapaknya, antara dia dan abangnya, it is not disputable anymore. Walaupun tidak ada kontrak. Secara budayanya, ya itulah yang dia binding, dia mengikat. Apabila itu sudah dilafazkan dan diberi pas kepada yang seterusnya, itu akan menjadi hak dia, tidak boleh. Nampaknya dalam konteks ini Esau dia tidak he just took for granted, ya, macam dia tidak bersyukur, ataupun mungkin prioritinya bukanlah kepada birthright itu. Ya, prioritinya bukan kepada itu. Sebab kalau kita lihat bagaimana hidupnya, dia lebih suka kepada luar, bukan mengurus hal-hal di dalam klan ataupun kekeluargaan itu. Yang kelihatannya lebih terlibat kepada yang di dalam itu adalah Yakub dan Esau. Esau dia berkelana, lebih banyak masanya di luar daripada membantu dalam pengurusan di dalam itu dan juga sebagainya. Dan dia tidak merasakan kepentingan dia barangkali. Dan mungkin satu lagi adalah mungkin tidak faham mungkin apa yang datang dengan birthright itu, ya, karena ada penyesalan yang begitu luar biasa kemudiannya, ya, tetapi seakan-akan so what, ya, as long as I have a meal, saya ada hidangan makanan, kalau tidak saya mati, untuk apalah birthright itu, hak kesulungan itu. Apapun kelihatannya dia tidak merasakan itu sesuatu yang penting lah. Kita tidak tahu exactly apa sebabnya, tetapi dia memang tidak rasa itu sesuatu yang penting. Sebab dia boleh trade itu dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Setiap hari pun ada makanan. Kalau dilihat dari sudut seperti itu, dia kurang layak lah pada pandangan saya untuk menerima hak kesulungan itu. Dan Esau ataupun Yakub ini dia mendapatkan ayat yang ke-33 dalam Kejadian pasal yang ke-25. Bersumpahlah, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah dia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah. Dijelaskan di sini. Kepada Esau, dia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sup kacang merah, satu butter trade yang
yang sangat tidak seimbang. Ya, so di sini kita boleh perhatikan bagaimana kurangnya pemahaman dan keutamaan kepada sesuatu yang akan secure masa depan dia dalam jangka waktu yang panjang, ya, towards the future, dan sanggup dijualnya semata-mata untuk memuaskan desakan kelaparannya pada masa itu. Yeah. Dan yang kedua, itu satu, itu birthright. Sekarang Yakub sudah memilikinya. Saya percaya ada tanda mungkin, tanda objek yang seal the deal pada masa itu. Tetapi yang kedua ini, yang lebih menarik ini adalah bagaimana Ishak sudah tua, matanya sudah kabur. Saya baca dalam Kejadian 27 ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga dia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Isau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Isau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku." Yang ketiga, "Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Now, ada yang yang saya tertanya-tanya. Kalau mau berkat sahajalah. Kenapa perlu ada syarat dan permintaan terakhir? Ditambahkan satu lagi beban kepada Isau untuk keluar berburu sehingga dia boleh mendapatkan binatang buruan itu. Yeah. Kalau tidak dapat, dia punya condition ini, syaratnya. Yeah. You hunt, you get the animal, mengolah, masak, mengikut favoriteku, barulah aku akan memberkati engkau. Menarik sekali. Ya, menarik. Permintaan ini. Menarik sekali. Ada ulasan. Sama ada ini adalah permintaan pribadi dia, ataupun memang itulah ritualnya. Kita tidak dapat melihat dengan jelas di sini. Sebab kalau dilihat bagaimana hak sulungan itu dipas kepada Ishak, kita tidak melihat ritual seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu tanda antara bapa dengan anak. Sebab memang itulah yang selalu dilakukan oleh Ishak, oleh Isau, dan Ishak mahu itu, sebab dia memang sudah ada niat untuk memberkati. Nampaknya dia Isau begitu obses dengan binatang buruan ini ya. Ya, so barangkali di dalam pikiran Isau, kita lihat dalam teksnya, supaya ini lebih sesuatu yang lebih bermakna bagi dia dan anak tersebut, harus ada itu, makan, harus ada sesuatu yang disiapkan dan sebagainya. Jadi dia akan memberkati itu. Dan ini yang memberikan satu tempo yang cukup untuk Rebecca melakukan scheme of things itu. Iya. Ya. Dia terdengar perbualan mereka dan itu sebabnya dia bertindak. Ya, kita ada ulas tindakan itu. Kita tidak akan mengiyakan tindakan itu karena dalam konteks nilai dan value dalam keluarga itu bukanlah tindakan yang tepat, yang betul, ya. Sehingga dia mengarahkan kepada Yakub ayat yang ke-7, "Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau." Ini ayat yang ke-7. Yang ini yang diulang oleh Rebecca kepada Yakub, ya. Memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Ayat yang ke-8, "Maka sekarang," seperti dia, Bapak katakan ini kepada Isau. Dia dengar word by word itu, dia ulang di hadapan Yakub. Tetapi ini yang dengar, ini arahanku, ya. Dikatakan ayat yang ke-8, "Maka sekarang anakku, dengarlah kanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu.
pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum dia mati. Now, instead of fresh wild animals, ya, daging rusa, kijang, namakan, ya, yang di hutan itu, yang fresh, yang darahnya panas itu. Instead dia menyuruh Yakub mengambil anak kambing yang mungkin lembut, yang tender itu, dan dia yang akan memasak untuk suaminya, ya, dan supaya dia memberkati. Tetapi cabarannya di sini adalah bagaimana dia akan meyakinkan bahwa yang membawa makanan itu adalah Yakub, bukan Esau. So ada 2 cabaran di sini. Satu, daging itu bukan daging buruan. It's not fresh meat. I mean, it's fresh meat, tapi takkanlah Ishak tidak akan boleh bezakan ya, kambing dengan rusa. Ya. Saya boleh bezakan baunya saja. Dan yang kedua, bagaimana untuk meyakinkan bahwa yang membawa makanan itu adalah Yakub dan bukan Esau, dan Ishak mengenal Esau sejak dilahirkan. So memang ini adalah memang cabarannya. Makanan itu ibunya itu sudah I'll take care of this. Saya akan buat untuk kamu. Kemudian Yakub dia mengetahui bagaimana ciri-ciri fisikal Esau, berbulu. Ada solusinya yang diberikan oleh ibunya itu. Gunakan bulu domba dan diletakkan di tangannya dan di tengkuknya. Kalau kita lihat cerita ini, ada beberapa cara Ishak untuk mengenal Yakub sebenarnya. Yang pertama daripada suaranya, yang kedua daripada fisikalnya itu berbulu, dan yang ketiga baunya. Kemudian kita melihat apabila Ishak memanggil Yakub untuk datang dekat, dia tidak langsung memberkati, tetapi dia berkali-kali di soal siasat. Apakah kamu? Dan dia menghidu. Seperti bau Esau. Dia mungkin menggunakan baju Esau juga itu. Ya, dia menggunakan baju Esau. Ibunya mengambil baju Esau, kata dalam cerita itu, dan yang berada dalam kemah dan memakaikan kepada Yakub. Nah, semuanya sudah dirancangkan dengan penuh teliti. Saudara, checklist itu sudah begitu lengkap. Dihidu, dirasa, didengar. Ya, itu sebab saya pikir Ishak berulang kali bertanya kepada Yakub, apakah engkau Esau anakku? Sebab suaramu seperti Yakub. Macam mana pun dia datang, ya Bapak, Esau di sini. Tetap. Jadi di sini saya pikir dalam pikiran Ishak, dia mengetahui bahwa itu bukan Esau, sebab dia berulang kali bertanya kepada dia. Antara ketiga-tiga checkpoint tersebut, suara, bulu badan, dengan baunya, yang paling mudah untuk dikenal adalah suara. Itu yang paling mudah. Sebab yang lain itu berbezalah. Kalau kamu lihat bulu tangan dengan bulu domba, pikiran itu. Kemudian baunya juga. Tetapi kalau kulit domba itu sudah dikeringkan, ya mungkin bulu itu sudah agak sedikit kasar. Tapi saya percaya ini bukan skim yang masa itu juga impromptu. Mungkin it takes a lot of study untuk memastikan these are checklist yang guarantee dia akan tanyakan. Inilah peluang keemasan. So mungkin rencana ini sudah dirancang harinya itu, ya, tepat pada masa itu. That was what was asked
diminta daripada Esau, dan akhirnya Yakub yang mendapatkan. Dan Dr. Gerard, kalau kita lihat senarai berkat ini ya kita tinggalkanlah bagaimana penipuan itu. Saya tidak mau ulas panjang di sana, tetapi berkat itu. Mari kita lihat dalam ayat yang ke 28. 27. 28 lah ya. 27 ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini adalah ulangan daripada berkat yang dia terima daripada Abraham. Jadi ini salah satu daripada dalam package tersebut yang dipas kepada dia berkaitan dengan covenant, dia berkaitan dengan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Saya paling suka yang apabila dimention ya, sama seperti apa yang diucapkan kepada Abraham. Sesiapa yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Sesiapa yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Itu satu janji yang bagi saya, wow. That means semua orang harus respect, menghormati respect kepada dia. Dan anak-anak ibumu, sesiapapun, termasuklah Esau ini, dan generasi seterusnya akan sujud kepada keleluhuran, bukan keluhuran, keleluhuran, the patriarchal of Jacob ini, sebagai penerus warisan bapaknya. Dan of course kita tahu bagaimana Esau begitu sedih lah. Dalam murkanya bapaknya katakan, bukan tadi saya sudah berkati engkau kah? Dikatakan, patutlah namanya itu Yakub, merampok dan merampas sesuai dengan namanya. Dan saya hairan juga ya, Dr. Gerard, apabila Esau mendesak bapaknya, takkanlah itu sahaja berkat yang kau ada, takkanlah bagi saya sipi-sipi pun takkanlah tidak ada, ya. Dan bagaimana? Berkat hak sulungan itu cuma satu sahaja, sebenarnya tidak boleh diberikan kepada dua. Contohnya kalau salah satu, kalau antaranya yang dalam hak sulungan itu adalah untuk authority terhadap kekuasaan terhadap apa yang dia ada, tidak boleh dibagi authority tersebut. Salah satu dialah. Tetapi disebutkan ini adalah covenant. Jadi cuma ada satu garis keturunan sebenarnya dalam garis keturunan yang garis perjanjian itu, bukan dua di sana. Jadi so, tidak ada bagi dia, sebab itu adalah satu package. Memang intention dia adalah intention Ishak itu untuk memberkati Esau. Sebabnya kalau kita lihat dalam ayat yang ke-27 itu dia dahulukan dengan sesungguhnya bahwa anakku sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Dia memang intention dia untuk Esau, tetapi nampaknya berkat itu diperolehi oleh Yakub, sehingga kan yang tinggal walaupun Esau menangis-nangis untuk mendapatnya, yang tinggal itu bukan lagi berkat, tetapi seakan-akan kutuk pula untuk Esau. Mari kita baca Dr. Gerard ayat 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. So, walaupun ada kutuk, tetapi
it is still up to Esau untuk berusaha lebih keras. Yes, itu adalah your destiny. Yeah. But you have your own opportunity lah untuk maybe bukan prove me wrong, tetapi at least to turn things to turn things around. Untuk berjaya, dan actually dia berjaya. Sewaktu reunian mereka itu kan Esau bilang it's okay. I have worked hard for that, and saya pun ada harta sendiri. So kalau dilihat itu satu pelajaran lah bagi mereka yang merasa tidak diberkati Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberkati. Dalam cerita Esau ini, apabila engkau berusaha bersungguh-sungguh, dia katakan akan terjadi yang di sebaliknya di sana. Dan Esau ini dia sudah mendengar bagaimana ibu bapanya sudah tidak not fond, tidak suka kepada istri-istrinya kan. So satu tindakan yang saya rasa dia lakukan, probably to please the parents, tetapi pada masa yang sama dia instead of sekarang dia punya lineage itu sudah kepada Yakub, right? So now he twisted, dia pergi kepada lineage Ishmael. So it is very interesting kan. Dia mengambil sepupunya dari bapak saudaranya Ishmael itu sebagai istrinya. Dan kita lihat, sekarang kita daripada Ishak lagi, Ishak, Ismail, daripada Abraham. Kemudian kalau kita lihat anak kepada Ishak, Esau dengan Yakub, masih juga ada kaitannya dengan Ismail, kedua-duanya dan bangsa itu. Seakan-akan ada dua garis, benang gitu ya. dua benang yang sentiasa bersama-sama di sana. Very interesting. Jadi betul juga. Of course, ini adalah pronouncement of blessing sebagai anak sulung yang akan mengepalai garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya itu. Tetapi atas dasar usaha Ishak dan juga pekerjaannya dan dia juga turn things around. Dia tidak selama-lamanya hidup dalam dendam. Dia sudah ada kesadaran dan saya percaya dia sudah tahu mungkin rencana Tuhan juga benang itu, dan akhirnya dia memaafkan, mengampuni, dan mereka bersatu, dan Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati dia. Dia bicarakan dengan Yakub bahwa Tuhan memberkati dia juga. Tetapi pengalaman Yakub dalam perjalanan, karena Ishak sudah bernazar, Esau sudah bernazar. Oh, sekarang tak apa, Bapa masih hidup. Tapi saat Bapa menghembuskan nafas terakhir itu, aku akan bunuh, aku akan ambil nyawa Yakub. Dan itu didengar oleh ibunya. Dan inilah perpisahan. Darah muda masih lagi dalam waktu kemarahan, dia pasti akan cakap sedemikian. Tapi saya pikir apa yang dikatakan oleh ibunya juga ada hikmatnya, ada betulnya. Tunggu amarah abangmu ini bereda, dan barulah kamu boleh kembali. So pergilah dahulu, dan dia dihantar bukan juga ke tempat lain. Bukan ke tempat lain. Dia dihantar pulang kampung. Yang jauh itu kampungnya daripada kawasan itu mereka itu Beersheba, dan mereka daripada sana ke Padan Aram itu jauh juga, sekitar 600-700 km lah perjalanan kaki. Dan itu yang menarik sekali perjalanan itu ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-28, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran, dan perjalanan ini jauh. Dr. Gerard sudah jelaskan, jauh, dan dalam keadaan perasaan yang bercampur aduk. Pertama sekali, kesedihannya berpisah dengan ibunda yang dikasihi, yang tidak pernah berjauhan nih.
Dan peluang untuk bertemu kembali it's almost 0%. Ya. Yang kedua, ketakutannya. Of course dia masih teringat nazar abangnya untuk membunuh, dan juga perjalanan yang jauh itu ada perompak, ada padang gurun dan sebagainya. Yang ketiga, rasa bersalahnya menghantui. Saya percaya dia sebagai manusia dia rasa bersalah. Iya. Dia rasa bersalah. Dan uncertainty, ketidakpastian. What happens along the way, dan what happens next? Adakah Bapak Saudara akan menerima saya dalam keluarganya? How should I explain to them what happens? Apa yang terjadi di keluarga dan sebagainya. Dan kalau saya beritahu cerita yang sebenarnya, nampak sangatlah saya seorang penipu dan sebagainya. So all this experience lah, dia punya pengalaman dan juga perasaan yang bercampur aduk itu, sehinggalah Tuhan bertemu dengan dia dalam mimpinya. Ya. Dr. Gerard mungkin boleh ulas. Ya, saya pikir dalam setiap langkah dia itu, dia sangat-sangat merasa tidak damai dalam hatinya. Saya pikir itu juga salah satu sebabnya kenapa Tuhan hadir dalam mimpinya itu pada waktu malam itu. Ketika dia tidur dalam satu tempat, dia katakan nama tempat itu adalah Luz. Dia tertidur di atas sebuah batu, kepalanya di atas sebuah batu. Bantal pun tidak ada. Iya, saya tidak tahu apa yang dia bawa itu. Tekanlah bekal makanan saja. Ya, sama dia berjalan seorang diri ataupun ada pembantu yang bersama-sama dengan dia, tidak dinyatakan. Tapi sebagai anak master itu biasanya ada. Malam itu dia bermimpi ada tangga yang mempunyai yang didasarkan di atas batu itu, bumi itu, dan ke surga. Dan dalam mimpi tersebut ada tangga, ada malaikat turun dan naik di sana. Dan dalam mimpi itu juga Tuhan bersama dekat dengan dia sebelahnya, dan dia menyatakan lagi janji yang dia berikan kepada Ishak. Itu janji yang sama itu. Ya. Tapi yang menarik ini privilege dia. Orang yang pelarian dengan penuh perasaan yang bercampur aduk ini, pada masa dia begitu desperate untuk memahami apa yang terjadi. Am I doing the right thing? Dan adakah Tuhan akan mengampuni saya atas tindakan ini? Yeah. Dan begitu sahaja Tuhan bahkan memperlihatkan sorga, yang tangga itu dia mencapai sorga, dan malaikat Tuhan turun naik. Privilege-nya melihat kemuliaan itu, cahaya kemuliaan yang menerangi. Itu satu privilege yang besar. Dan saya pikir itu sangat-sangat menghibur lah. Sebab kalau kita pikir saya sudah melakukan dosa yang sangat besar, yang membuatkan dia rasa sangat bersalah dan sebagainya, dan tiba-tiba Tuhan datang dan hadir, dan Tuhan masih lagi dekat. Saya pikir sangat-sangat luar biasa perasaannya. Ini adalah satu berita baik lah sebenarnya bagi kita. Dalam apapun keadaan, Tuhan telah berjanji tidak akan meninggal dan membiarkan kita. Dalam apapun, percaya bahwa dia tetap hadir, dan berkat itu tetap akan dilaksanakan, akan ditunaikan di dalam hidup kita. Yakub kehilangan peluangnya untuk melihat ataupun untuk menyaksikan kematian bapaknya, dan juga untuk dipersatukan semula dengan ibunya. Tetapi Tuhan pada masa dia begitu desperate, dia begitu terdesak itu, Tuhan tetap memperlihatkan dan mengistiharkan perjanjian itu. Mari kita lihat pengistiharan Tuhan kepada Yakub, dan ayat yang ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Satu package yang lengkap. Bukan sahaja berkat material, berkat keturunan, tetapi dia akan memberkati semua bangsa-bangsa lain yang akan berhubung dengan dia dan akan dipengaruhi secara tidak langsung oleh imannya. Ya, merupakan satu berkat spiritual juga di sana kalau kita lihat, sebab dia akan menjadi berkat kepada bangsa yang berkait ataupun berhubung dengan dia. Dan saya suka bahagian di sini yang mengatakan ayat 15 ini. Menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Itu adalah janji dia. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan. Oh, saya suka itu. Aku tidak akan meninggalkan, tetap melakukan apa yang dalam kujanjikan. apa sahaja circumstancesnya pada masa ini dan pada masa-masa yang akan datang. Tuhan akan bukan saja memberkati, tetapi apapun terjadi, mereka tetap akan kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Iya, betul. Saya juga suka berkaitan dengan itu. Saya juga suka apa yang dikatakan oleh Yakub seterusnya. Yes. Baca, Dr. Jarad. Oke, saya baca daripada ayat 16 lah. Berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Dan keesokan paginya dia melakukan sedemikian, dan dia bernazar, ayat 20 itu. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi, bahagian ini yang saya maksudkan, dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saya suka berhenti di sana, Pastor. Sebab sebelumnya ini, ketika Ishak bertanya kepada dia, kepada pseudo Esau yang tiruan, bagaimana penyamar ini, bagaimana kamu boleh kembali dengan cepat? Dia katakan, Tuhan Allahmu membantu aku. Dia masih lagi mengatakan Tuhan Allahmu. Oke, barangkali kita pikir dia mau menyamar sebagai sebagai Esau dan mengatakan Tuhan Allahmu, Tuhan Allah Ishak. Sebelumnya di sini Allah berkata kepada Yakub, akulah Allah bapamu Abraham dan juga kepada Ishak. Yakub belum lagi sepertinya mengatakan sedemikian. Sehinggalah dia bernazar, kalau janji Tuhan itu dipenuhi, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu sebab kemudiannya kita melihat apabila Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kepada Musa yang lain-lain itu, akulah Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di sana saja. Bukan Allah Judah, Allah Ruben dan sebagainya. So Tuhan ini adalah is a very personal, sangat personal Tuhan itu kepada setiap leluhur tersebut. Dan sehingga kan Yakub juga mengatakan, I will take him as my personal. Saya akan menerima dia sebagai Tuhan yang pribadi. Tuhan pribadi saya sendiri. Satu pengalaman yang luar biasa lah. Sebelumnya barangkali kita meminjam iman ibu bapa barangkali, tetapi tiba masanya bagi kita untuk mengatakan, oke, ini adalah Tuhan pribadi. He is my God. Dan apa yang dituntut oleh Yakub ini very basic. Dia katakan menyertai, melindungi sepanjang jalan yang kutempuh. That means he is talking about that short term trip.
Ya. Ya, satu, memberikan roti dan menyediakan pakaian, makanan. Ya. Ya, pakaian. Dan sehinggalah, he was looking like, mungkin bukanlah, tidaklah terlalu lama, ya. Tetapi akhirnya it is too long that he lost his father. Dia kehilangan bapaknya. Selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, so these are very basic respon daripada Yakub. Yes. Ya. Yes. Walaupun Tuhan itu dia punya berkat itu long term, pandangan yang jauh. Tapi bagi Yakub, lah, asal ada makan, minum, baju. Ya, yang paling basic kan. Then maybe one of these days saya akan balik pergi ke bapakku. I will make you my God. Tetapi Dr. Gerard, yang ke-22 ini, yang terakhir ini. Ya. Dia datang dengan action. Yes. Nazar Yakub itu dia bukan cakap mulut sahaja, verbal. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan tempat dia punya term yang dia gunakan Bethel. Ya. Dalam perkataan Ibrani bait, Ya. Beth, bait itu bait adalah rumah, dan El, ya, Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. So ini bukan sesuatu yang baru, persepuluhan ini. Ya. Ya. So memang ini adalah satu kesadaran bagaimana apabila Tuhan yang empunya itu memberkati engkau dengan berkat-berkat yang berlimpah, itu immediate response daripada Yakub itu adalah, selama aku hidup, I will return my tithe. Ya. Saya akan mengembalikan 1/10 kepadamu. So, dan itu juga menunjukkan bahwa dia melakukan, his faith is alive. Ya. Dia tunjukkan itu. Kita lihat bagaimana respon dia di sana. Ada dua. Yang pertama, dia katakan dia mendirikan satu tugu di sana, supaya boleh dilihat kemudian hari bahwa Tuhan telah bertemu, telah melakukan sesuatu yang luar biasa kepadanya, bermula di tempat tersebut, dan itulah yang akan memperingatkan dia bahwa Tuhan telah melakukannya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga melakukan seterusnya daripada dia kepada Tuhan, mengembalikan persepuluhan itu, satu pengakuan yang Tuhanlah yang memberikan segala-galanya, Tuhanlah yang menyelamatkan, dan memberikan bagi saya pelajaran mengenai pengembalian persepuluhan kepada Tuhan. Itu adalah pengakuan bahwa seperti Yakub ini juga, yang dia telah mengampuni saya, dia telah bersama-sama dengan saya, dialah Tuhanku yang melindungi dan sebagainya. Bukan sekadar berkat keperluan fisikal ataupun kekayaan sahaja, tetapi semua menyeluruh di dalam kehidupan seorang individu itu, responnya salah satunya adalah pengembalian apa yang milik Tuhan, persepuluhan itu. Dan saya percaya teman-teman kita pun, sahabat kita di luar, bahwa iman harus beraksi, dan salah satu tindakan iman kita adalah untuk menyatakan melalui tindakan kita. Dan berkat itu selain daripada rasa kesyukuran, orang akan memberikan korban, persembahan kesyukuran. Dalam konteks modern kita berikan dalam bentuk nilai mata wang, sesuai dengan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan persepuluhan ini dia adalah satu ketetapan yang sudah dipraktiskan, bahwa daripada setiap yang Tuhan berikan sebagai increase, sebagai pendapatan itu, 1/10 itu adalah kudus yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita 100%, tetapi oleh karena pengakuan iman kita mengembalikan hanya 10% saja. Ya, dan apa yang penting adalah encounter ini. Itu yang kita sebutkan dalam tajuk kita, tangga menuju surga. Tangga menuju surga. Pengalaman untuk melihat malaikat yang naik turun itu bukan sesuatu yang
ini penghormatan lah bagi seorang bernama Yakub ini. Namanya pun sudah apa kita sebutkan, is a very bad connotation, seorang perampas, ya. Dan satu lagi yang saya lihat di sini, tugu yang dia bina itu, batu itu bukanlah hanya batu-batu kecil. Bukan batu kecil. Ya. So orang yang kita jangka sebagai orang yang lembut, peramah, gaya bahasa, tutur kata mungkin yang langsung lemah, tidak ada otot. He is a very strong man. Dia membina satu tugu batu yang besar. Dan of course, kalau kita lihat jauh ke depan, dia yang wrestle, bergusti ataupun bergumul dengan dan satu malaikat, tetapi makhluk surga. Tafsiran para ahli Alkitab adalah he is actually wrestling with God himself. Dan dia menang. Dan namanya ditukar. Dan pada masa itulah namanya ditukar Israel. So saya rasa apa yang kita boleh pelajari banyak sebenarnya, tetapi pengampunan adalah sesuatu yang saya dapatkan daripada cerita ini, Dr. Gerard. Bukan sahaja Yakub diampuni, bahkan Tuhan mengesahkan perjanjian yang bapanya sendiri lafazkan, dan itu dia istiharkan di saat yang begitu terdesak, di saat dia hilang arah, hilang tumpuan, hilang tujuan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan assured him, menjamin, memberikan kepastian, the blessing will still flow to you. Amen. Dan Esau juga eventually dia juga memaafkan, dia juga mengampuni. Dan bagaimana Dr. Gerard, apa yang main lesson yang Dr. Gerard temukan? Yang sudah saya sebut sebentar tadi itu, bagaimana pada akhirnya Tuhan itu menjadi Tuhan pribadi Yakub sendiri. Dan saya pikir itu satu pelajaran yang perlu kita perhatikan, sebab Tuhan itu mahu menjadi Tuhan kita. Amen. Secara pribadi. Ada peluang untuk mendapat mimpi seperti ini? Yesus katakan kepada Nathanael, kamu percaya kamu akan melihat lebih besar lagi daripada itu, tangga di surga. Mudah-mudahan. Mungkin bukan mimpi seperti inilah naik ke surga dan seperti itu, tapi pada hari ini kita telah ditunjukkan di depan mata kita bahwa Yesus itu adalah Dia yang telah menjanjikan kepada mereka itu semua. Jadi kita doakan semoga perkongsian kita pada hari ini akan memberkati, menjadi manfaat dan juga berkat kepada teman-teman yang bergabung bersama kita pada hari ini. Apakah berkat Tuhan yang telah Anda terima, pengalaman Anda boleh kongsikan di ruangan sembang live kita, ataupun berikan komen Anda, permintaan doa, dan kami akan terus untuk membaca selepas ini nanti dan mendoakan bagi permohonan Anda. Kita akan menemukan pengalaman melihat tangga menuju surga itu dalam konteks yang berbeza mungkin, tetapi percayalah itu adalah antara tanda yang Tuhan berikan sebagai satu jaminan, sebagai kepastian bahwa berkat pasti ada dan Tuhan akan melaksanakan sesuai dengan janjinya. Dr. Gerard, pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Dan dengan itu kami juga inginkan agar Engkau menjadi Tuhan pribadi kami. Sebagai Tuhan, Engkau telah bekerja di antara mereka yang penuh dengan kekurangan, tapi Engkau tetap bekerja bersama-sama dengan mereka. Apabila seperti Yakub kami merasakan kekurangan ataupun merasa bersalah ataupun merasa jauh daripada Tuhan, ya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu itu akan memberikan confirmation dan juga kepastian, keyakinan dalam hati kami bahwa Engkau sentiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah kami melihat semua kebaikan-Mu
di dalam hidup kami sepanjang hidup kami melayani-Mu. Kami mau mempersembahkan doa ini kepadamu ya Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkaulah yang akan sentiasa menuntun kami, membawa kami sampai kepada akhir perjalanan kami. Semuanya ini kami panjatkan dan syukuri dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Gerard dan teman-teman yang bersama dengan kita sepanjang podcast Perspektif pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan Media Hope Channel Asia Tenggara. Pastikan Anda mengikuti Facebook page kami di Hope Channel Asia Tenggara ataupun @hopetv.malay, dan juga subscribe ke saluran YouTube kami Hope Channel Asia Tenggara ataupun kodenya @hopetv.malay. Dan Anda juga boleh menghubungi kami melalui talian WhatsApp kami nombor tambah 66901 888 773, dan juga melayari laman sesawang kami www.hopetv.asia untuk konten dan program yang pelbagai yang telah kami sediakan khusus untuk Anda sekeluarga. Semoga kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.